Oke, kita lanjutkan materinya. Nanti yang masuk menyusul ya kita ini tunggu ya. Oke, baik, kita lanjutkan dengan uji median di sini. Jadi kita tahu bahwa median itu bukan ini ya, bukan nilai tengah ya. Median itu nilai yang berada di tengah-tengah, itu median. Jadi di sini kita ingin menguji ya, menguji bahwa hipotesis nolnya itu masih berkaitan dengan apakah dua populasi yang diwakili masing-masing sampelnya itu ya, itu identik apa tidak ya. Kemarin sudah ada beberapa uji, termasuk diantaranya itu misalnya dengan menggunakan apa yang disebut dengan uji dua sampel Kolmogorov-Smirnov. Biasanya sering disingkat dengan KS begitu saja. Kolmogorov-Smirnov ini membandingkan proporsi atau bagian dari pengamatan ya dari tiap sampel itu yang notabene tidak melebihi ya, do not exceed nilai X untuk semua bilangan real X ya. Oke, uji kriterianya menggunakan perbedaan maksimum, itu Kolmogorov-Smirnov. Jadi cirinya itu menggunakan perbedaan maksimum. Perbedaan maksimum yang dilihat untuk semua X. Untuk semua X ya. Perbedaan apa? Perbedaan dari dua distribusi. Kalau misalnya kita berkaitan dengan dua sampel yang mewakili masing-masing populasi, ya untuk tiap X ini, untuk populasi 1 nilainya berapa, populasi 2 nilainya berapa, seperti itu. Nah, misalkan daripada menggunakan semua kemungkinan perbedaan, mungkin kita akan memilih sebarang bilangan, sebut saja misalnya delta. Kemudian kita akan membandingkan, ya kalau ini kan dalam Kolmogorov-Smirnov itu kan untuk semua X, untuk semua dari terkecilnya sampai terbesarnya. Nah, di sini bukan X tapi delta saja, hanya nilai tertentu delta aja. Dan membandingkan hanya dengan menggunakan proporsi pengamatan, mirip seperti Kolmogorov-Smirnov ya. Yang mana setiap sampel itu dilihat yang nilainya lebih kecil dari delta, strictly lebih kecil, nggak pakai lebih kecil sama dengan, tapi lebih kecil dari delta. Nah, skema apa namanya kalkulasinya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada dua populasi, sebut saja populasi yang diwakili namanya X dan populasi yang namanya Y. Sampel dari X ini sebanyak M sampelnya ya. Kemudian sampel dari Y ini sebanyak N. Jadi ada M plus N, M kecil plus N kecil sampel secara keseluruhan. Nah, kemudian kedua sampel ini dari kedua populasi ini digabung ya, dicampur. Jadi semuanya ada M plus N, M kecil plus N kecil. Nah, kalau mau mencari median gabungan itu ya berarti dari seluruh M plus N ini yang diperhatikan diurutkan dari yang terkecil. Yang terkecil itu bisa saja dari X atau bisa saja dari Y. Sampai yang terbesar. Yang terbesar juga bisa dari X, bisa dari Y. Logikanya begitu ya. Jadi keseluruhan N besar itu oke, sebut saja M kecil plus N kecil ini namanya N besar. Pengamatan ini diklasifikasikan apakah pengamatannya lebih kecil dari delta ini atau tidak. Nah, oke. Nah, lebih kecil dari delta atau tidak secara keseluruhan ya. Nah, kemudian ada Poubaca nih, Poubaca. Ada ini random. Kita nggak tahu kan namanya. Sebut saja namanya U dan V. U itu apa? U itu adalah banyaknya sampel dari X ini. Banyaknya sampel dari X yang lebih kecil dari delta. Nah, yang lebih kecil dari delta. Sedang V adalah banyaknya data Y ini yang lebih kecil dari delta. Ya. Nah, karena Poubaca dalam setiap sampel itu dikotomus ya, bisa dipisahkan U sendiri, V sendiri. Masing-masing U dan V ini mengikuti distribusi atau sebaran yang namanya tentunya binomial. Kenapa binomial? Karena
kita kategorikan kalau setiap pengamatan itu lebih kecil dari delta atau tidak. Jadi hanya ada dua outcome ya, dua keluaran. Setiap tindakan yang menghasilkan dua keluaran disebut dengan tindakan Bernoulli ya. Nah, karena Bernoulli-nya banyak ini, Bernoulli sebanyak-banyak ini, maka distribusinya adalah binomial ya. Binomial dengan parameter bahwa ini kalau kita notasikan peluang, ini PP ini peluangnya. Peluang bahwa data dari X yang lebih kecil dari delta itu kita sebut dengan P subscript X. Sedangkan peluang data dari Y yang lebih kecil dari delta ini adalah P subscript Y. Ya. Dan tentunya kalau U ini berdistribusi binomial, M kecil itu banyaknya tindakan ya dari X ini atau banyaknya data dari X ini adalah M dan banyaknya data dari Y adalah N. Jadi binomial pertama kali untuk X-nya, X berdistribusi binomial M kecil dan PX. Sedangkan Y berdistribusi N kecil, binomial juga, N kecil dan parameternya PY. Ya. Nah, karena kedua sampel itu, ya, dua sampel itu saling bebas, maka U dan V, fungsi kepekatan peluang U dan V ini, ya, itu merupakan hasil kali dari kedua binomial tadi. Jadi binomial pertamanya, U itu binomial pertama, ya, itu, jadi di sini kombinasi U dari M, ya, peluang berhasilnya PX, ini U ini untuk membedakan antara U dan V, ya, menyangatkan ini ya, ini menyangatkan. Jadi peluang berhasilnya itu untuk X yang lebih kecil dari delta. Nah, peluang gagalnya ya untuk X yang tidak lebih kecil dari delta. Jadi peluang gagalnya 1 dikurang PX, ini peluangnya. Banyaknya yang gagal tentunya dari M, kalau yang berhasil itu U, M dikurang U. Sedangkan yang dari V ini, kombinasi V dari N, karena ada sebanyak N tindakan, ya. Kemudian peluangnya adalah PYV. PYV kali 1 min P, ini peluang berhasilnya. Banyaknya Y yang lebih kecil dari delta itu adalah V ini, ya. Ini peluang gagalnya. Ya, ingat bahwa U-nya itu bisa 0 sampai M. Karena U adalah banyaknya nilai X yang lebih kecil dari delta. Sedangkan X-nya itu ada sebanyak M. Ya. Oke, Y-nya ada sebanyak N. Jadi V-nya dari 0, 1 sampai N. Oke. Jadi ini merupakan perkalian dari dua binomial. Jadi karena U dan V saling bebas, maka fungsi kepekatan peluang U dan V itu hasil kali fungsi kepekatan mesinnya kalau mau dibuat dua kali begini. Kombinasi UM kali PX kali 1 min PX, ya. Pangkatnya MNU. Ini PX pangkat U, ya. Kemudian kali kombinasi V dari N kali ini PYU, ya. PY pangkat U ini pangkatnya, sorry ini pangkatnya ya. PX pangkat U ini karena ada sebanyak U X yang lebih kecil dari delta. Ada sebanyak M min V yang X yang lebih besar dari atau sama dengan dari delta. Ini pangkat ya. Ini pangkat. Ini juga pangkatnya PY, ini pangkatnya MNU, ini pangkatnya N min V. Oke. Nah, sekarang pengubah acak U per M, jadi bukan hanya U saja tapi U per M. Ya. Kenapa? Karena kita mau ingin menguji apakah kedua proporsi ini kan proporsi ini ya PX peluang ini. Jadi taksiran peluangnya dengan menggunakan U banyaknya ini peluang berhasil dari pengubah acak X apakah sama dengan peluang berhasil dari pengubah acak Y. Jadi kalau keduanya sama maka nilai selisihnya sama dengan 0 gitu ya. Atau ini PX sama dengan PY gitu ya. Nah, taksirannya adalah banyaknya yang berhasil dari X itu berhasilnya lebih kecil dari delta dibagi keseluruhan. Jadi U per M dan V per N.
Nah, U per M dan V per N itu merupakan taksiran atau penduga titik yang tak bias ya, bagi PX. Jadi taksiran PX ini, tentu PX topi ini adalah U per M, PY topi ini adalah V per N. Ya. Sehingga seperti tadi yang kita inginkan bahwa perbedaan antara U per M dan V per N itu kira-kira yang bisa digunakan untuk menguji hipotesis dalam pengujian hipotesis ini. Ya. Oke, nah untuk menguji hipotesis ini, apabila hipotesis ini benar, gitu ya, kan tentunya tandingannya kan bisa tidak sama dengan 0, gitu ya. Selisih kedua peluang ini tidak sama dengan 0, misalnya begitu, atau lebih kecil atau lebih besar, gitu ya. Nah di sini sebaran peluang eksak itu artinya kita tidak menggunakan aproksimasi atau pendekatan. Jadi U per M dan V per N ini kita ingin cari sebaran peluangnya ya. Oke. Dari yang kita ketahui bahwa M adalah banyaknya sampel dari X, N adalah sampel dari Y ya. Nah, kalau misalnya ukuran M dan N ini besar, maka baru kita gunakan pendekatan. Pendekatannya normal. Tapi kalau tidak, kalau ukurannya kecil ya, kita bisa menggunakan menurunkan sebaran pastinya, sebaran eksaknya itu seperti apa. Ya. Oke, jadi statistik uji yang ini baru masuk ya. Apakah tergantung pada nilai ini apa enggak? Oke, kalau misalnya diasumsikan bahwa kedua peluang ini sama, ya kalau hipotesis 0 benar, maka PX sama dengan PY. PX sama dengan PY. Kalau hipotesis 0 benar, ya. Nah, sebut saja karena sama itu P saja, ya. P. Jadi ini kondisi ini kalau hipotesis 0 benar, ya. Nah, jadi kalau hipotesis 0 benar, P ini taksiran dari P ini bukan PX ya, bukan PY juga. Itu banyaknya berhasil gabungan. Banyaknya berhasil baik X maupun Y. Artinya berapa banyak kedua nilai itu yang nilainya kedua-duanya lebih kecil dari delta. Sedang M plus N ini banyaknya data keseluruhan, banyak pengamatan keseluruhan. Oke. Nah, oke. Dengan demikian mungkin ini akan lebih mudah ya, nggak ada kesulitan dalam menyusun suatu uji berdasarkan kriteria perbedaan proporsi ya, yang tentunya lebih kecil dari delta, secara umum lebih kecil dari delta ya. Oke, nah tinggal kalau misalnya yang kita inginkan delta itu adalah median, maka lebih gampang lagi ya, deltanya diganti. Jadi delta ini secara umum merupakan titik kuantil ke P ya, ke P. Oke ya. Nah, kita lihat kalau misalnya kita ingin mencari sebaran pasti, kita ingin mencari peluang dengan sebaran pasti, kan ini kan ada di exact null probability ya. Oke, kalau begitu apabila populasi diasumsikan identik ya, but unspecified, jadi meskipun tidak spesifikasikan distribusinya apa ya, kita tidak bisa memilih P dan menentukan delta ini ya, delta ini. Jadi makanya di sini yet delta must be known at least positionally to classify each sample observation. Jadi delta ini perlu bisa jadi delta ini merupakan buku baca juga ya, tapi baiknya enggak ya. Jadi setiap sampel pengamatan ini bisa dipilih apakah nanti yang jelas yang kita cari itu lebih kecil dari nilai delta ini apa enggak. Ingat ya, delta ini di antara 0 dan 1. Ya. Oke, jadi andaikan kita memilih untuk mengontrol posisi delta, artinya delta ini ditentukan ya, relatif terhadap besaran sampel ya. Jadi jika kuantitas U dan V tadi, ingat ya, U adalah banyaknya X yang lebih kecil dari delta, V adalah banyaknya yang lebih kecil dari delta. Ini fix, tetap artinya ditentukan tetap ya. Yang ditentukan
siapa yang menentukan? Oleh eksperimenter. Eksperimenter itu ya peneliti ya. Eksperimenter ini peneliti sebelum melakukan sampling. Ya. Jadi dengan demikian P itu mungkin bisa digunakan kalau ingin menestimasi P ini ya cukup dengan menggunakan U plus V dibagi M plus N. Ya. U plus V-nya berapa? Jika P merupakan peluang bahwa sebarang observasi itu kurang atau lebih kecil dari delta, ya, maka fungsi kepekatan peluangnya menjadi begini. Jadi kalau kita gabung ya namanya U plus V itu sebut saja namanya T. U adalah banyaknya U baca X ya, yang nilainya lebih kecil dari delta. V adalah banyaknya U baca Y yang nilainya lebih kecil dari delta. Nah, gabungan U plus V itu namanya T. Nah, maka fungsi kepekatan peluang T ini, tetap saja binomial, ya, tetap saja binomial dengan parameter banyaknya data ini gabungan M plus N. Ya. Dari M plus N ini kan diambil T-nya nih, maka T-nya itu nilainya dari 0, 1, 2 sampai M plus N. Binomial, ya. Dengan peluang berhasil, ya namanya P kecil. P-nya apa? Peluang berhasil bahwa T itu lebih kecil dari delta. Ya. P-nya berapa? P-nya ini. U kecil plus V kecil, nilainya berapa dibagi M kecil plus N kecil. Ya, itu. Nah, ini fungsi kepekatan peluang T, ya, T ya, gabungan U dan V. Nah, oke. Sekarang bagaimana sebaran bersyarat? Kalau T ini diketahui, oke, T-nya diketahui sama dengan T kecil. Ingat ya, T besar itu PU baca. Jadi kalau huruf kapital itu PU baca. Nilainya T kecil. T kecil nilainya berapa? Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa sampai dengan M plus N. Ini kemungkinan nilai T kecilnya. Ya. Nah, oke. Nah, yang namanya fungsi kepekatan peluang bersyarat, U kalau T diketahui itu bunyinya begini nih. U ada garis tegak T ya. U garis tegak T ini kalau ini fungsi kepekatan peluang, F kecil itu fungsi kepekatan peluang, peubah acak U. Kalau peubah acak T diketahui, ya, oke? Ini ngikutin ini argumennya. Kalau T-nya diketahui nilainya berapa? Nilainya T kecil. U-nya berapa maunya? U kecil, gitu ya. Itu sama dengan fungsi kepekatan peluang bersama. Jadi persamaan 641 ini ya dibagi dengan 642 ya. Nah, ini bersyaratnya ini kan bersyaratnya nih ya. Jadi 641 dibagi 642 ya. Dengan menggantikan karena hipotesis 0 ya. Ini PX sama dengan PY, maka PX ini diganti dengan P semua. Ini PX diganti dengan P, PY diganti dengan P, ini juga diganti dengan P ya, diganti dengan P. Bagilah 641 itu dengan 642. Sehingga kita peroleh 643. 643 ya. Nah, U di sini itu batasnya mulai dari sini nih. Ini mestinya ada titik-titik ya. Ini max U-nya minimumnya U-nya adalah 0 atau T min N. Dan seterusnya. Maksimumnya mana yang minimum antara M dan T. Ya. Ini yang namanya fungsi kepekatan peluang hipergeometrik. Ya. Jadi kalau T yang sama dengan U plus V ini berdistribusi binomial, ya. Kemudian U juga berdistribusi UT. UV ini berdistribusi binomial juga ya. Nah, UV berdistribusi binomial. Nah, kalau misalnya diketahui itu semua, maka fungsi kepekatan peluang bersyarat. Ya. Itu sama dengan, jadi misalnya P, A setelah B itu sama dengan peluang A dan B dibagi peluang B. Nah, A dan B, U dan T
Ya sama dengan U dan V, gitu ya. Sama dengan UV dan V. Karena T-nya sama dengan UV, U tambah V, ya. Jadi 643 itu 641 dibagi 642. Jadi distribusinya ini namanya hipergeometrik. Hipergeometrik ya. Ingat T-nya, ya T-nya yang jelas mulai dari T-nya diketahui, T-nya diketahui. Yang di sini argumennya ya ini ingat ya, ini T-nya diketahui nih, T-nya diketahui. Argumennya adalah U-nya berapa ya? U-nya asalkan ringnya dari mana yang maksimum antara 0 dan T min N ini. Kalau T min N ini negatif, maka dimulai dari 0. Kalau T min N ini positif, ya mulainya dari T min N gitu. Makanya angka 1 ini tidak di sini letaknya. Ya mestinya maksimum dari 0 sampai T min N, koma, titik-titik sama maksimumnya ini. Ya, nggak perlu angka 1. Oke. Nah, itu apa namanya, kalau mau menghitung fungsi kepekatan peluang eksaknya pakai itu ya. Oke. Nah, bagaimana kita lanjutkan diskusinya ya. Banyaknya sorry. Tadi ini ya. Hasil ini mungkin bisa diargumentasikan seperti berikut ya. Ada sebanyak M plus N observasi yang dikotomus ya. Menurut apakah pengamatan masing-masing pengamatan ini lebih kecil dari delta atau tidak ya. Lebih kecil dari delta atau tidak. Di antara pengamatan-pengamatan tersebut, jika kedua peluang ini sama, jadi peluang dari X sama dengan peluang dari Y sama dengan P, ya, maka yang seluruh kemungkinan yang dapat terjadi adalah, ya, yang dapat terjadi adalah gabungan semua data ini, M plus N ini diambil sebanyak T, sebanyak T, ya. Nah, gitu. Nah, oke, saya berikan ilustrasi begini saja. Misalnya hipergeometrik itu misalnya begini. Kalau kita punya kantong, ya, kantong itu terdiri dari M bola merah dan N bola biru, ya. M merah, N biru, ya. Jadi semua di kantong itu ada M plus N bola merah dan biru, ya. Merahnya M, birunya N, ya. Tentunya M dan M bilang positif, ya. Nah, kalau ukuran dari kedua bola itu sama gitu ya, kita diminta mengambil secara acak dari kantong itu sebanyak T. Secara acak dari kantong itu sebanyak T, ya. Tentunya T-nya nggak bisa lebih dari M plus N kan. Bisa 1, bisa 2, bisa 3 sampai maksimum yang ini, ya. Nah, dari T itu ya, ditanya berapa peluang ya dari sebanyak T yang diambil itu bola merahnya ada sebanyak U, ya, yang terambil. Berarti sisanya kan biru, ya. Yang biru berapa? Ya T itu yang diambil T dikurangi yang merahnya U. Nah gitu. Nah yang seperti itu distribusi hipergeometrik ya. Gampang aja, lebih mudah menggambarkannya seperti itu. Ya. Oke, jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini diskusinya yang berkaitan dengan delta. Bahwa hingga saat ini kita belum menentukan, has been said, nothing has been said. Bagaimana nilai delta itu? Ya, karena begitu T itu terambil, begitu T itu terpilih, kan T ditentukan, T-nya berapa, kan itu kan. Begitu T itu terpilih, delta, ya, mungkin tidak perlu dispesifikasikan dalam pengujian ini, gitu kan, berapa deltanya. Oke. Sebarang bilangan yang lebih besar dari T, ya, sebarang bilangan lebih besar dari T, tetapi tidak lebih besar daripada T plus 1, ya, dari statistik tataan. Jadi kalau diurutkan, ini ada data statistik T ke T plus 1 gitu ya. Any number greater than, lebih besar daripada statistik terkecil ke T, tapi tidak lebih, but not, and not greater than, dan tidak lebih besar dari statistik ke T plus 1, ini berikutnya berarti.
Ada T per 1 kan berikutnya. Dalam statistik yang tertata dari kombinasi itu akan menghasilkan nilai U yang sama. Ya. Oke, dalam prakteknya si peneliti mungkin akan memilih fraksi T dibagi M plus N, ya, T dibagi M plus N, untuk mengontrol nilai P, yaitu karena kita bicara kuartil tadi misalnya, jadi P. Ya. Oke, andaikan kita putuskan bahwa populasi tersebut berbeda sama sekali, ya. Dalam hal apa? Dalam hal lokasinya. Dalam hal lokasi. Lokasi di sini kita artikan sebagai median. Median. Apakah median dari populasi X dan populasi Y itu sama apa tidak, misalnya? Ya. Nah, caranya kita harus mencari median gabungan dulu. Median gabungan. Nah, median gabungan itu dengan demikian sama dengan T dibagi total keseluruhan M plus N, yang sama dengan setengah. Jadi T dibagi M plus N itu sama dengan setengah. Ya. Oke. Nah, tapi kenyataannya bahwa kita tahu bahwa jumlah M plus N itu bisa ganjil, bisa genap. Ya. Bisa ganjil, bisa genap ini. Ya. Kalau M plus N sama-sama genap, N genap. Kalau M plus N sama-sama ganjil, N genap juga. Tapi kalau salah satu ganjil, ini ganjil, ya kan? Jadi kalau salah satu dari M atau N ini ganjil, dia ganjil. Oke. Jadi bisa saja ganjil atau genap. Dan tentunya T kan harus sebuah bilangan bulat. T-nya harus bilangan bulat. Nah, untuk mengeliminasi ketidakkonsistenan dalam aplikasi, maka nilai delta itu dapat didefinisikan sebagai ini fungsi, ya, ini fungsi tangga ini. N plus N per 2, N plus 1 nilainya berapa per 2, ya. Itu ini adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan. Nah, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan artinya. Nah, jadi kalau misalnya ini N-nya 12, 12 1, 13. 13 bagi 2, 6,5. Berarti nilainya 6. Gitu ya. Nah, ini menunjukkan statistik tataan ke-6 jika N adalah bilangan ganjil. Ya, odd. Ya. Tapi kalau N-nya genap, maka nilainya di antara N statistik terkecil N per 2 dan ini, N plus 2 atau N per 2 plus 1 gitu ya. Yang jelas perlu melihat posisi median itu dari jumlah data N besar ini ganjil apa genap. Ya. Oke. Maka nilai yang khas dari U ini, ya, itu ditentukan untuk sebarang pengamatan N besar ini, ya, N besar ini. Dan deltanya tentunya didefinisikan sebagai median dari kombinasi sampel tadi. Delta itu merupakan median, ya, median gabungan, gitu ya. Oke? Nah, sebaran peluang dari U itu diberikan ke 643 tadi. 643 itu distribusi negatif, hipergeometrik. 643 ini hipergeometrik, ya. Jadi ini pakai hipergeometrik. Dan T-nya nilainya N besar per 2 untuk N genap, atau N-1 per 2 kalau N besarnya ganjil. Oke? Nah, untuk menguji dengan menggunakan U, ya, yaitu banyaknya pengamatan dari X, dari sampel X ini yang lebih kecil, ya, dari sampel median gabungannya itu disebut dengan uji median, ya. Jadi uji median. Oke, uji median itu. Oke. Nah, oke, kita lihat kalau mau detailnya ini mencari distribusi dari UZ juga, yang agak panjang di sini kalau mau menjelaskan teorinya ini.
fakta bahwa delta itu tidak dapat ditentukan sebelum sampel diambil mungkin mengganggu ya, mungkin sangat mengganggu. Karena ini berimplikasi bahwa delta itu harus diperlakukan sebagai pembaca. Delta ini sebagai pembaca ya. Nah, oke, kita tidak ambil yang rumitnya ya. Kalau mau ya, ini ada apa namanya penjelasannya. Yang jelas kita menggunakan kalau diringkas ini ya, diringkas ini menggunakan sebaran hipergeometrik ya, hipergeometrik seperti yang tadi. Nah, ini penulisannya sudah benar. Nggak ada satunya, sorry. Nggak ada satunya di sini ya. Nggak ada satunya, sudah benar. Oke. Nah, ini ya, ini fungsi the largest integer not exceeding x, jadi fungsi tangga, bilangan bulat terbesar yang tidak melebihi nilai x di sini. Ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Karena U per M itu merupakan nilai estimasi, ya. Ini digunakan untuk mengestimasi berapakah peluang U baca X ini yang lebih kecil dari delta. Ya. Nah, ini yang kira-kira kalau menurut hipotesis nol ini benar, kira-kira itu setengah. Kira-kira itu setengah. Nah, suatu uji yang berdasarkan nilai U ini most sensitif, paling sensitif terhadap perbedaan lokasi ini. Ya. Jika U-nya ini lebih besar daripada M per 2, lebih besar daripada M per 2, kan U per M sama dengan setengah gitu ya. Jadi U-nya lebih besar dari setengah misalnya gitu. Kebanyakan dari nilai-nilai X ini lebih kecil daripada kebanyakan nilai Y. Ya. Oke. Nah, ini sehingga membuat peluang X lebih kecil dari delta itu lebih besar daripada peluang Y lebih kecil dari delta. Nah, dengan demikian, bahasa X ini ya, ini secara stokastik lebih kecil daripada Y. Ya. Dengan demikian, median dari X, median populasi dari X itu lebih kecil daripada median populasi dari Y. Oke. Atau kalau dinotasikan dengan notasi secara umum ini parameter theta, ini tetanya lebih besar dari 0 ya dalam model lokasi ya. Nah, jika U terlalu kecil relatif terhadap M per 2, ingat ya, ini kan tadi kalau misalnya ini katakan setengah kan, jadi U per M kalau katakan hubungannya sama dengan setengah, jadi U-nya sama dengan M per 2. Jadi kalau dikalikan M, yang setengah tadi dikalikan M juga. Oke. Ini kalau U-nya terlalu kecil, ya, maka konklusinya sebaliknya. Nah, kita lihat bagaimana kalau hipotesis 0 mengatakan kedua median sama. Ya. Jadi MY sama dengan MX itu hipotesis 0-nya. Hipotesis tandingannya bisa MY lebih besar, bisa MY lebih kecil, ya, bisa MY tidak sama dengan MX, ya, kan gitu. Nah, kalau MY lebih besar dari MX, itu artinya secara stokastik Y pembaca Y lebih besar daripada pembaca X, atau tetanya lebih besar dari 0. Dalam hal ini parameter lokasinya median ya. Demikian juga sebaliknya ya. Kalau misalnya yang ketiga ini, yang dua arah ini, artinya tetanya tidak sama dengan 0. Nah, ini darah penolakannya nih, darah penolakannya. Kalau MY lebih besar, maka U-nya harus lebih besar dari C tertentu. Ini C ini C alfa ini cuma notasi aja. Yang jelas peluang U lebih besar dari C alfa ini harus lebih kecil dari alfa, gitu ya. Di sini peluang U lebih kecil dari sama dengan lebih kecil atau lebih kecil dari atau sama dengan C alfa ini harus lebih kecil juga dari alfa, gitu. Kalau satu arah juga ke sebelah kiri. Ini ke sebelah kiri, ini sebelah kanan. Ya. Distribusinya apa? Distribusinya tadi. Distribusinya ya kita menggunakan hipergeometrik tadi. Ya. Oke, jadi ini nilai peluangnya. Kalau nilai peluangnya ini tergantung U0-nya berapa. U0 itu
apa namanya, nilai dari statistik ujinya itu dapatnya berapa, nilai statistik uji ya. Nah, jadi kalau misalnya yang yang satu arah ini ya, peluang ini, kalau nilai peluang ini, kalau nilai peluang U lebih besar dari sama dengan C alfa aksen ini lebih kecil dari peluang rejection region-nya ya. Nah, kalau nilai peluang ini lebih kecil dari taraf nyata pengujian alfa gitu, maka H0 ditolak. Semua ya. Jadi kriteria penolakan hipotesis nolnya dari nilai peluang ini. Apakah satu arah yang ini, satu arah yang ini, atau dua arah. Asalkan masing-masing nilai di sini kita bandingkan dengan taraf nyata pengujian alfa. Kalau mau persis 5%, 1% susah ya. Nilai di sini berapa ya? Yang tetap saja lebih kecil dari taraf nyata pengujiannya gitu ya. Nah, kalau dua arah begini nih, dua arah ya kan, dicari peluang sebelah kiri, juga peluang sebelah kanan gitu ya. Nih, oke, ini harus lebih kecil dari alfa. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya berkaitan dengan datanya yang tidak kecil, datanya nih menuju besar nih. Jadi baik M maupun N ya, itu besar. Besar itu berapa ya? Mungkin lebih besar dari 30 atau berapa. Ya sebetulnya kalau jumlah dari M plus N itu sudah lebih besar dari 20 saja, 20 faktorial itu sudah besar sekali ya. Oke. Relatif jadi. Anggap saja kalau mau dibatasi ya jumlah N dan N ini, M kecil dan N kecil ini bisa dari 20 ya. Oke, maka daerah kritisnya mungkin tidak ada dalam tabel buku itu. Karena apa? Yaitu M plus N kalau 20 faktorial saja sudah berapa? 20 kali 19 kali dan seterusnya sampai 1 ya. Maka digunakanlah pendekatan. Nah, pendekatan apa? Nah, tadi distribusi dari U kalau T diketahui itu kan hipergeometrik. Nah, nilai harapan hipergeometrik dari distribusi itu ya, itu M kecil kali T kecil per N. Ya. Ini nilai harapannya. Sedangkan variannya, ini kalau ini seperti ini apa namanya, hampir mirip, ini T kali M per N. Jadi, T kali M kecil per N. Ya, gitu. Ini juga gitu, T kali M kecil per N kali N kecil per N. Ya. Kemudian dikalikan ini kalau semacam faktor koreksi gitu ya. Kalau mau ngapalin varian dan nilai harapan. Jadi M kecil T kecil per N ini ngelihatnya T kecil, karena T kecilnya ini kan ini bukan baca, ini nilai yang diketahui. Nah, ini yang diketahui. Jadi T kecil kali M kecil per N ini semacam peluang berhasil. Peluang berhasil M kecil per N. Nah, berarti gagalnya ya N kecil per N gitu ya. Nah, jadi gitu. Ini oke, ini yang jelas ini nilai harapan dari pembaca bersyarat ini, dan ini variannya. Nah, kalau baik M maupun N kecil ini menuju besar, ya, sedemikian rupa sehingga rasio dari M per N ini kira-kira konstan. Kira-kira konstan. Ya. Jadi M per N itu menuju 3/4, menuju 1/3, menuju berapa kan gitu ya. Maka distribusi hipergeometrik itu ya, distribusi hipergeometrik itu mendekati distribusi binomial. Ya. Binomial dengan parameter T ya, banyaknya tindakan, dan parameter peluangnya M kecil per N seperti yang saya ilustrasikan tadi, M kecil per N. Ya. Oke. Nah, ini cenderung menuju ke distribusi normal kalau M kecil dan N kecilnya menuju besar. Ya. Jadi untuk N besar itu jumlahnya M plus N itu. N yang besar
maka varian dari U bukan bersyarat lagi. Oke. Dalam 645 oke, belum bersyarat ini ya. Kalau dalam 645 ini mestinya varian U garis miring garis tegak T gitu. U bersyarat T gitu ya. Ini didekati dengan ini. Jadi MNT ya. MNT di sini ya. Kemudian ini N min T, di sini N kuadrat, ini N min satunya diganti N aja. Jadi N kuadrat kali N, jadi N pangkat 3. Nah, jadi M kecil, N kecil, T kecil dikalikan N besar min T dibagi N pangkat 3. Nah, jadi bagaimana pendekatan distribusi normal itu? Ya, bahwa nilai U atau U bersyarat T ini, U bersyarat T ini, dikurangi nilai harapannya, dibagi standar deviasinya. Nah, standar deviasi itu akar dari varian. Ini variannya MNT kali ini ya, dibagi akar ini. Ya. Jadi, kalau pakai ini boleh nggak? Boleh saja. Boleh saja. Kalau N-nya besar kan, N dan N-1 itu nggak beda banyak. Dikali ini, misalnya ini ya, 100 kali 100 kali 99, dengan 100 kali 100 kali 100 kan nggak beda jauh. Nah, jadi distribusi Z ini yang nilainya U dikurang ini dibagi ini, ya, ada dia persamaan 646 ini mendekati normal. Artinya kita menggunakan distribusi yang namanya normal. Nah, tentunya kalau mau bagus lagi, ini karena dari distribusi diskrit dari diskrit ke kontinu, maka perlu koreksi kekontinuan. Nah, koreksi kontinuan itu dengan menambahkan di sini setengah. Jadi U ditambah setengah sebelum dikurangi ini, ya, U tambah setengah. Oke? Nah, jadi setelah itu ya baru dicari dari distribusi fungsi sebaran kumulatif distribusi normal gitu. Nilai ini berapa dimasukkan fungsinya, dapatkan nilainya. Oke? Baik. Nah, kemudian untuk menguji apakah kedua proporsi sama, kita kembalikan ke permasalahan awal ya. Maka secara aljabar persamaan 646 ini ya, 646 ini secara aljabar ini dituliskan ulang nih. Jadi NU ya. Ini kalau ini dikalikan N nih, di atas dikalikan N, di bawah juga dikalikan N ya. Ini kok jadi NU ya, kalikan N di atas, di bawah juga dikalikan. Jadi mengalikan N per N kan mengalikan dengan bilangan 1. Itu trik yang biasa kalau digunakan dalam apa namanya pembuktian rumus seperti itu. Sehingga kita dapatkan N besar U dikurang MT dibagi ini. Ya. Oke. Nah, kemudian ini di apa namanya ilustrasikan di M ini ada ini kan min MT nih ya, min MT. Nah, ini NU N adalah N besar adalah M kecil plus N ya, kecil ya. Dirubah nanti ya. Jadi M kecil plus N kecil kali U ya. Nah, M-nya ditaruh sini. Jadi M kecil T ditambah MU ya, sama ini enggak, ini sama dengan ini. Jadi kalau kenapa ini sama dengan ini? Karena N besar sama dengan M kecil plus N kecil. Nah, terus di ilustrasikan seperti ini ya. Kemudian kenapa? Yang di sini yang mau kita cari kan statistik ini. Tadi U besar per M dikurangi V besar per N kan? Ini proporsi. Proporsi berhasil dari X, ini proporsi berhasil dari Y. Ya. Nah, oke. Nah, ini sehingga menjadi statistik nilai Z-nya ini seperti ini. Ya, nilai Z-nya seperti ini. Ya. Oke. P-nya P ini ya. P-nya adalah P gabungan. Taksiran P gabungan. Ini PX. Ini taksiran PX, ini taksiran PY. Ini taksiran P gabungan. Ya. Nah, oke. Sehingga rumusnya menjadi begini. Jadi kalau melihat buku-buku metode statistik untuk menguji kedua proporsi itu sama atau tidak, kenapa statistiknya seperti ini? Nah, inilah rumusnya. Menjadi seperti ini itu jalannya panjang seperti itu tadi itu ya. Oke.
Jadi jika jika suatu berhasil itu didefinisikan sebagai sebuah pengamatan yang lebih kecil dari delta. Ya. U per M dan V per N adalah proporsi sampel yang diamati yang nilainya sukses. Nilai sukses. Ya. Ini dari X, ini dari Y. Dan P topi ini ya, merupakan nilai estimasi sampel terbaik untuk proporsi gabungan. Ini P gabungannya ini. Jadi P gabungannya berapa? Ya ini U kecil plus V kecil per N besar. Yaitu N besar itulah M kecil plus N kecil. Ya, oke. Nah itu. Ya. Nah lihat aja nih, lihat aja. Sekarang kita lihat misalnya gini ya, ini teladannya. Teladannya sih ceritanya panjang, tapi intinya sedikit. Ya. Oke. Ini manajer produksi dari sebuah perusahaan kecil yang membuat komponen elektronik tertentu percaya bahwa dengan memainkan musik kontemporer di ruang produksi gitu ya, ruang produksi itu akan membantu mengurangi banyaknya non-conforming itu kira-kira kegagalan item yang diproduksi. Ya. Nih, suatu grup pekerja dengan background yang sama kan gitu kan, dalam eksperimen kan kita harus membuat seperti itu. Kalau backgroundnya nggak sama ya ada bias ya. Ini ada asumsikan misalnya mereka mendapatkan pelatihan yang sama, pengalaman kerja yang sama dan sebagainya yang sama ya. Itu dipilih dan 5 diantaranya assign, ditugasi, diberikan secara acak bekerja di ruang di mana musik ini, kontemporer itu dimainkan. Nah, the remaining grup sisanya itu 4 pekerja, itu juga dipilih secara acak, bekerja tanpa adanya musik. Jadi di ruang kerjanya nggak ada musik. Jadi semacam perlakuannya dikasih musik ya, yang lain tidak gitu ya, di grup lain tidak. Nah, yang diamati apa? Banyaknya item yang diproduksi yang kurang berhasil dan conforming ya, yang katakanlah kalau tidak bisa dibilang gagal, tapi ya kurang sesuai yang diinginkan ya, oleh pekerja-pekerja dalam waktu tertentu itu datanya diberikan seperti di bawah ini. Tapi datanya sudah di rank, datanya sudah dalam bentuk rank ya, dalam peringkat ya. Nah, untuk melihat apakah median dari kedua dari item yang diproduksi itu item yang kurang berfungsi non conforming itu yang kurang berhasil itu baik yang diproduksi dengan mainkan musik itu lebih kecil daripada mereka yang tidak menggunakan musik. Nah, gitu ya. Datanya seperti ini. Nah, ini sampel pertama ini tanpa diberi musik. Nah, ini non conformingnya nilainya besar-besar nih. Sedangkan yang dengan musik malah kecil-kecil. Apa mungkin karena enjoy dan sebagainya, itu lain cerita ya. Oke. Nah, bagaimana mengujinya? Sekarang kita lihat. Misalkan sampel 1 dan 2 itu merupakan sampel X dan Y berturut-turut. Ini sampelnya X, ini sampelnya Y gitu ya. Oke. Diasumsikan bahwa model shift-nya ya, modelnya model shift, model median tadi ya, mencari shift-nya dan menguji apakah kedua mediannya sama. MX sama dengan MY, H0-nya. Alternatifnya MY lebih kecil dari MX ya. MY lebih kecil. Kita lihat dulu ini dalam tabel pengujian tadi, MY lebih kecil dari MX itu ya. Pakai yang kedua ini ya. Nah, MY lebih kecil dari MX. Kalau begitu, baiklah. Ya. Maka nilai P dari median itu is in the left tail. Is in the left tail. Jadi nilai peluangnya ini ya. Yang ini, left tail, lebih kecil dari. Ya, lebih kecil dari nilai peluangnya ini. Ya. Oke? Jadi kita gunakan P
peluang U lebih kecil dari U0. Nah, U0-nya berapa? Ini kan dari data tadi itu U0-nya berapa? Oke. Nah, karena N-nya 9, 9 itu ganjil, ya. 9 itu ganjil, maka nilai T-nya 9 min 1, N min 1 per 2. Kenapa ini? Ikuti saja tadi yang barusan saya jelasin, ya. T-nya, T kecilnya, N min 1 per 2, itu 4. 4 ya. Nilai kombinasi median, nilai median sampel kombinasinya dengan demikian itu 5. Ini kebetulan nilainya diurutkan, sudah dalam bentuk rank ya. Nggak ada angka yang sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, oh 6-nya nggak ada. Hampir, nampaknya nggak ada ya, bukan. Oke, datanya seperti ini. Saya pikir nih, tadi sudah dalam bentuk rank, tapi bukan ya. Karena 6 nggak ada ini. 6-nya nggak ada. Oke? Ya memang banyaknya non conforming ya, non conforming items, banyak hasil yang nggak sesuai, banyaknya ya berarti jumlah bukan ini. Oke, nah kita lihat sekarang, berarti medianya kan urutan kelima nih, ya medianya urutan kelima, sebenarnya medianya 5. Jadi kalau diurutkan 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, ya berarti medianya 5. Ini median gabungan. Jadi diurutkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Yang di tengah-tengah persis 5. Jadi median gabungannya 5. Ya. Dengan demikian, U sama dengan 2. U apa? U adalah banyaknya data X yang lebih kecil dari 5. Kok 2? Ya, lihat aja nih. 3 lebih kecil dari 5. 4 lebih kecil dari 5. Jadi 2. Yang ini lebih besar nih. Ya. Jadi U-nya sama dengan 2. Oke ya? Sekarang U-nya sama dengan 2. Nah, kemudian ini cara menghitungnya. Kalau H0 benar, kan gitu kan. Kan mencari nilai peluang itu apabila H0 benar. Nah, kalau H0 benar, ya, maka kita gunakan persamaan 644. 644 apa? Hipergeometrik, ya. Hipergeometrik. Jadi penggunaannya hipergeometrik. Pertama, peluang hipergeometrik U lebih kecil atau sama dengan 2 itu berarti U sama dengan 2, U sama dengan 1, U sama dengan 0. Jadi ada 3 penjumlahan. Yang mana masing-masing ini memiliki penyebut yang sama. Penyebutnya apa? Dari 9 itu, dari 5 plus 4, 9, itu di sini yang diambil 4. Kenapa 4? Nah, kita menggunakan rumus 644. Di sini adalah U-nya, ya. Sorry, T-nya, ini T-nya. Ya, T-nya ini. Kalau kita kembali 644 dia nggak bingung ya. 644 ini. Nah, ini T-nya, ya. Jadi 94 nih, ya. U-nya berapa? Mulai dari 0. Kalau U-nya 0, ini 4 min 0, 4, ya. U-nya 1, sini 3. U-nya 2, sini 2. Jadi itulah kenapa di sini perhitungannya seperti itu. Nah, ya. Ini 0, 4, 1, 3, 2, 2. Yang di atas sama, 45, 45, 45. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ini caranya, ini kan kombinasi ya, kombinasi 0 dari 4, kombinasi 4 dari 5, dibagi kombinasi 4 dan 9. Nah, gitu ya. Jumlahin. Nah, kombinasi 4 dari 9 itu 9 faktorial dibagi 4 faktorial kali 5 faktorial. Nah, 5 faktorialnya kan lebih besar dari 4 nih. Ini sebagai pengurang dari ini. Artinya 9 kali 8 kali 7 kali 6 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, 126. Di semua pembaginya 126. Ya. Kalau ini kombinasi 0 dari 4 itu, nah ini yang perlu di apa namanya pahami. Kalau di sini 0, ya, di bawahnya ini 0, pasti nilainya 1. Ya. Kalau di sini n min 1, ini nilainya n. Jadi ini 1 kali 5, 5. Nah, gitu ya. Kalau di sini 1, di sini 4, nah, ya 4 nilai di sini. Ya.
Kalau ini kombinasi 3 dari 5, ya 5 kali 4 kali 3, 5 kali 4 dibagi 2, 5 kali 4 itu 20 bagi 2, 10. Ya, 10, 40 sendiri. Nah, ini berapa? Gitu ya. Bisa lah kan? Oke, nilainya 105 per 126. Nah, nilai peluangnya 0,8333. Itu nilai peluang apabila hipotesis 0 benar. Nah, karena nilai peluang ini lebih besar daripada mungkin taraf nyata pengujiannya 5%, ini 83,33 ya. Maka hipotesis 0 tidak ditolak ya. Tidak terdapat cukup bukti ya. Jadi kalau menjelaskan nanti bunyinya begitu, jangan asal tolak terima gitu ya. Kalau nilai peluangnya itu seperti ini ya, gunakan argumentasi begini. There is not enough evidence, tidak terdapat cukup bukti ya. Nah, untuk apa nih ya? Untuk mendukung hipotesis 1 ya. Ya. Dengan demikian, kalau tidak mendukung hipotesis 1, kita tidak menolak, we do not reject. Kita tidak menolak hipotesis 0. Ya. Hipotesis 0 mengatakan apa? Kedua median sama. Ya, jadi dengan analisis statistik ini kita katakan bahwa hipotesis 0 yang menyatakan kedua median itu sama masih diterima. Ya, oke. Nah, ini dengan menggunakan 0,8333 ini karena perhitungannya menggunakan perhitungan peluangnya menggunakan hipergeometrik, maka dikatakan ini cara mencari peluangnya ini peluang pasti, eksak. Ya, eksak. Nah, kalau mau menggunakan peluang yang aproksimasi pendekatan, maka kita bisa menggunakan rumus 647. Nah, ini ya. Jangan lupa tambahkan setengah, yaitu untuk koreksi kekontinuan. Karena aslinya kan diskrit. Normal itu kontinu. Nah, jadi diskrit yang dicari dengan kontinu, maka perlu ditambahkan koreksi kekontinuan. Apa saja ya, kalau misalnya dari diskrit ke kontinu, seperti itu. Baik, itu yang namanya uji median, atau orang sering menyebut mood median test. Ya. Uji mood median test, sama aja. Baik, mungkin ada pertanyaan? Nah, siapa tahu ada pertanyaan ya. Nah, kalau mau ngerunningnya pakai SAS, nah begini nih. Nah, jadi data example, jadi di sini kita harus gunakan yang pertama sampel, yang kedua bilangannya. Ini responnya. Untuk membedakan, ini sampel pertama, satu itu pertama, dua ini kedua. Kemudian angka kedua ini adalah bilangannya. Jadi banyaknya yang tidak perform tadi ya, dari item-item yang kurang bagus hasilnya. Prosedurnya non parametric one way, median ya. Non parametric one way, median, datanya ini data example ya. Kelasnya ini sebagai kelas nih, ini kelas atau variabel ya. Satu. Kelasnya ini, kelas itu yang membedakan ini untuk menguji identifiernya, menggambarkan populasi satu atau dua, variabelnya number tadi ya. Kemudian ujinya eksak artinya menggunakan distribusi hipergeometrik. Perintahnya run output. Nah, outputnya seperti ini. Nah, jadi ini kalau one sidednya ya, ini two sidednya 0,777 ya. Kalau sedikit berbeda ya nggak apa-apa. Ini exact testnya ya. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya ya. Nah, kalau yang ada kaitannya dengan pengujian itu tentunya dengan prosedur selang kepercayaan ya. Yang percayaan sama dengan yang sebelumnya. Sama dengan sebelumnya. Kita mencari, sebetulnya tujuannya itu adalah mencari batas kalau di sini C dan C aksen ini.
C dan C aksen ini. Ya. Kalau ini interval dua arah, ya, interval dua arah itu, ya, interval dua arah, ya. U ini letaknya harus di antara C plus 1, ya. U lebih besar atau sama dengan C plus 1, di sini juga lebih kecil dari atau sama dengan C aksen min 1. C dan C aksennya ini bagaimana dicari dengan ini, ya. Dengan ini kan ini kan fungsi kepekatan peluang hipergeometrik. Ini dari kiri nih, ya. Ini dari kanan karena dua arah, ya. Ini yang bagian pertama ini untuk menghitung kira-kira peluang menolak hipotesis nol dari sebelah kiri, yang ini adalah peluang menolak hipotesis nol dari sebelah kanan. Makanya di sini dijumlahkannya dari C aksen sampai T. C aksen plus 1, C aksen plus 2 sampai T. Nah, ini kita nyari batasnya C aksen itu berapa. Ya. Memang bagusnya harus ditabelkan. Kalau T-nya diketahui, ya, T-nya diketahui, pasti akan lebih mudah, ya. T-nya berapa? T-nya N per 2 atau N-1 per 2, tergantung apakah N-nya bulat atau ganjil. Ya. Nah, jadi kalau kita tahu hipotesis nol itu diterima untuk semua U, itu kalau U-nya letaknya dari C plus 1 sampai C aksen min 1 ini. Ya. Jadi, selang kepercayaan 100 kali 1 min alfa persennya, tentunya ditentukan oleh C dan C aksen ini. Oke, intinya sih begitu.